Betul. Jika dipastikan tidak ada tanda khusus berupa tinta, KPPS 4 bertugas menyesuaikan antara C pemberitahuan, KTP elektronik, dan salinan DPT. Disesuaikan. Sudah sesuai belum? Oke, jika sudah sesuai, KPPS 4 memberikan tanda berupa dikelowongi ya Pak. Dikelowongi di nomor urut pemilih di salinan DPT. Itu tugas KPPS 4. Setelah dari KPPS 4, pemilih berdasar ke KPPS 5. Jadi tadi ininya dikasihkan ya. Oke, tapi KTP elektroniknya sudah diperiksa dikembalikan. Jadi pemberitahuannya yang diminta. Setelah dari KPPS 4, KPPS 4 memberikan C pemberitahuan ke KPPS 5. KPPS 5 bertugas mengarahkan pemilih untuk mengisi C daftar hadir. Jadi diarahkan untuk menandatangani C daftar hadir. Untuk daftar hadir itu juga berbeda-beda tergantung kategori pemilihnya. Kalau DPT ya C daftar hadir DPT, DPTB C daftar hadir DPTB, DPK C daftar hadir DPK. Jadi jangan dicampur jadi satu. Itu nanti udah ada sendiri-sendiri. Itu tugas KPPS 5. Setelah sudah menandatangani daftar hadir, jenengan bertugas untuk mengarahkan pemilih atau mempersilakan pemilih menempati tempat duduk yang disediakan. Jadi disuruh duduk dulu. Misal apa untuk tempat duduk antriannya itu di sini ya. Ya, jangan duduk lagi sama Mbak. Selain mengarahkan pemilih untuk mengisi C pemberitahuan, jenengan juga harus memberikan C pemberitahuan tersebut ke KPPS 2, diberikan 5 ke 2. Nah, tugas KPPS 2 mengurutkan C pemberitahuan berdasarkan daftar hadir. Jadi diurutkan untuk nanti sebagai dasar ketua KPPS memanggil sesuai nomor kehadiran. Diurutkan oleh KPPS 2. Dan tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS, termasuk membantu ketua KPPS menulis alamat TPS di surat suara. Untuk penulisan alamat TPS sekarang itu boleh menggunakan alat cetak. Stempel. Harus tulis tangan satu-satu. Dengan catatan tanda tangan dari ketua KPPS itu tetap asli. Oke, jadi kalau namanya boleh, tapi tanda tangannya itu harus tetap asli. Itu tugas KPPS 2 mengurutkan sesuai nomor urut yang diminta. Setelah diurutkan, KPPS 1 memanggil pemilih tersebut. Dipanggillah si A. Yang atasnya yang bersangkutan, monggo maju. Pemilih DPT berarti dapat berapa surat suara? 5. Ya. Pemilih DPT mendapatkan 5 surat suara. Jadi tugas ketua KPPS itu selain membuka rapat dan memimpin rapat, juga menandatangani surat suara dan memanggil pemilih, juga memberikan surat suara kepada pemilih. Diberikan sesuai dengan kategori pemilih. Setelah diberikan surat suara, maka C pemberitahuannya itu tadi dikasihkan ke KPPS 3. Karena KPPS 3 itu bertugas mengumpulkan kembali C pemberitahuan. Jadi biasanya di meja KPPS 3 itu ada paku. Itu paku, jadi dipisahkan antara laki-laki dan perempuannya, itu dipisah. Itu tugas KPPS 3. Nah, sedangkan pemilih yang sudah mendapatkan surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk memberikan suara. Setelah selesai dari bilik suara, pemilih menuju ke kotak atau KPPS 6. Karena tugas KPPS 6 adalah mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara sesuai kotak masing-masing. Ini juga KPPS 6 itu kesannya sepele, pekerjaannya itu tidak terlalu rumit, tapi harus cermat.
harus berhati-hati. Jangan sampai ada pemilih yang salah memasukkan suara ke dalam kotak suara. Karena sebenarnya ada penyelesaiannya, ada solusinya jika memang ada suara-suara yang salah masuk kotak. Tapi itu menjadi beban kejenjangan. Ketika penghitungan suara nanti akan tidak klop, pasti akan kurang surat suara loh. Ini kemana satu? Ternyata salah masuk kotak ke yang lain. Itu nanti pasti jenengan pada saat penghitungan tidak akan fokus, mengurangi fokus. Jadi mending dari awal itu KPPS 6 kerjanya harus cermat biar lebih enak ya. Kemudian setelah diarahkan oleh KPPS 6 untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak, sudah selesai, pemilih menuju ke KPPS 7 karena KPPS 7 bertugas memberikan tanda khusus di salah satu jari pemilih berupa tinta dan juga mengarahkan pemilih menuju pintu keluar TPS. Itu kira-kira alurnya ketika pemilih datang sampai dengan pemilih keluar seperti itu. Mbak, ya. Itu jika yang datang pemilih DPT. Kalau yang datang pemilih DPT berarti yang dibawa apa saja? KTP elektronik. Kemudian kalau DPTB panggilnya A pindah memilih, jadi beda. Namanya formulirnya A pindah memilih. Nanti untuk pemilih DPTB otomatis sudah dapat A pindah memilih, jadi bukan dari KPPS yang menyiapkan. Monggo Mbak, ini pemilih DPTB datang ke TPS dengan membawa KTP elektronik dan A pindah memilih. Dan catatannya pemilih DPTB itu belum tentu mendapatkan 5 surat suara. Jadi jenengan harus cermati di A pindah memilihnya. Harusnya itu sudah tercantum di sini. Belum mendapatkan apa saja itu sudah ada. Jadi dicermati. Sama tadi. Tugasnya apa Pak? KPPS 4? Mengecek jarinya. Ngecek jarinya sudah ada tindanya apa belum, sudah ada tanda memberikan hak pilihnya apa belum, pertama. Yang kedua mengecek sesuai dengan daftar pemilihnya. Bisa menerima pemilih dari KPS 4 lalu mengarahkan pemilih ke bilik suara. Surat tanda tangan. Ya, harus memastikan pemilih sudah mengisi daftar pemilih, baru dipersilakan dulu. Oke. Setelah itu, A pindah memilihnya berarti dikasihkan ke KPPS 2. Tugas KPPS 2 adalah pindah memilih. Urutan kehadiran. Jadi tugas KPPS 2 tadi saya ulangi adalah mengurutkan sesuai daftar kehadiran. Jadi nanti menjadi dasar ketua KPPS dalam memanggil pemilih. Urutannya itu dari mana saja, ini diurutkan oleh KPPS 2. Setelah itu, ini misal tadi pemilihnya mana? Ya. Misal ini pindah memilih dari Kabupaten Wonosobo, dapatnya berapa surat suara? 4. Oh banyak banget, apa aja? 3 apa aja? 3 presiden. Untuk DPR RI apa kita satu dapil sama Wonosobo? Terus kok tadi dapat? Jadi, yes, teman-teman KPPS, untuk DPR RI dan juga DPRD provinsi itu kita satu dapil dengan Kabupaten Purbalingga dan Kebumen. Jadi selain dari kabupaten tersebut kita tidak akan mendapatkan DPR RI dan DPRD provinsi. Jadi kalau pindahan dari Wonosobo ya dapatnya berarti 3. 2, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden dan DPD, karena DPD itu dapilnya satu provinsi Jawa Tengah.
Nah berarti kalau tadi misal ini pindahannya dari Purbalingga berarti dapat berapa surat suara? 4 ya. 4 karena kan sama DPR RI sama DPRD provinsi kan kita dapilnya sama Purbalingga. Nama dapilnya beda tapi wilayah dapilnya itu sama. Ya. Ini kalau dari Purbalingga berarti 4. Hanya tidak mendapat DPRD kabupaten tidak dapat. Kalau ini pindahan dari Wanadadi aja Wanadadi berarti dapat berapa? 4. Karena kita tidak satu dapil untuk DPRD kabupaten dengan Wanadadi. Kalau pindah ke provinsi lain, misal ke Jawa Timur, 1 presiden. Oke, betul. Ini diberikan surat suaranya. Misal ini tadi dari Wonosobo Pak. Wonosobo berarti dapat 2 ya.